Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang syarat terjadinya interaksi sosial dan faktor pendorong interaksi sosial. Kemudian, dalam video kali ini, saya ingin menjelaskan tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Di dalam sosiologi, itu ada dua bentuk interaksi sosial. Yang pertama adalah interaksi sosial yang berbentuk asosiatif. Interaksi sosial yang berbentuk asosiatif ini adalah interaksi sosial yang terjadi di dalam masyarakat yang mengarah kepada persatuan atau integrasi. Kemudian bentuk interaksi sosial yang asosiatif ini ada 4. Pertama ada kerjasama, kedua ada akomodasi, ketiga ada asimilasi, dan keempat ada akulturasi. Untuk kerjasama itu secara konsep pengertiannya adalah usaha yang dilakukan individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Misalnya gini, ketika di dalam masyarakat itu salah satu anggota masyarakatnya kemudian ingin membangun rumah, karena membangun rumah itu membutuhkan orang lain dan mereka tidak bisa mengerjakan sendiri, maka dia minta bantuan kepada orang lain untuk membantu. Itu yang kemudian disebut dengan kerjasama, gotong royong, contohnya seperti itu. Kemudian kedua adalah akomodasi. Akomodasi adalah usaha yang dilakukan individu atau kelompok untuk menyelesaikan pertikaian atau konflik, tetapi dengan tidak mengalahkan pihak-pihak yang berkonflik. Contohnya misalnya ketika masyarakat desa A dengan masyarakat desa B berselisih atau berkonflik, bisa konflik petani, konflik pemuda, konflik masyarakat umum misalnya. Kemudian masing-masing tokoh dua desa ini kemudian berunding, bermusyawarah untuk menyelesaikan bagaimana cara penyelesaiannya, sehingga masing-masing yang bertikai atau berkonflik itu tidak merasa dirugikan. Itu merupakan bentuk akomodasi, itu seperti itu. Kemudian asimilasi itu adalah usaha yang dilakukan individu atau kelompok untuk mengurangi perbedaan-perbedaan. Misalnya kita tahu bahwa di dalam interaksi sosial ketika terjadi yang cukup lama, kemudian orang-orang yang berinteraksi itu kemudian memunculkan perbedaan-perbedaan. Siapapun yang melakukan usaha untuk menyelesaikan perbedaan-perbedaan ini, bentuk yang dilakukan itulah yang kemudian disebut dengan asimilasi. Kemudian akulturasi. Akulturasi sendiri adalah pembauran dua kebudayaan atau lebih, kemudian membentuk kebudayaan baru tanpa menghilangkan kebudayaan aslinya. Misalnya contohnya Candi Borobudur. Itu merupakan pembauran antara budaya India dengan budaya Indonesia. Atau misalnya musik keroncong yang sering kita dengar ini adalah pembauran antara musik Portugis dengan musik Indonesia. Lalu yang kedua, bentuk-bentuk interaksi sosial di dalam sosiologis adalah interaksi sosial yang bersifat disosiatif. Interaksi sosial yang bersifat disosiatif itu merupakan interaksi sosial di dalam masyarakat yang mengarah perpecahan atau disintegrasi. Dalam hal ini
bentuk-bentuk interaksi sosial yang disosiatif itu ada 3. Pertama ada persaingan, yang kedua ada kontroversi, yang ketiga ada konflik. Untuk yang persaingan itu secara konsep adalah usaha untuk memperebutkan sesuatu yang terbatas. Misalnya gini, ketika ada kompetisi sepak bola, kemudian memperebutkan juara itu terbatas. Kalau klubnya itu misalnya lebih dari 30, masing-masing klub itu bersaing untuk memperebutkan yang terbatas tadi, juara tadi. Atau misalnya ketika di dalam kelas ada 30 siswa memperebutkan juara, masing-masing siswa itu kemudian saling bersaing untuk menjadi juaranya. Itu yang dalam sosiologi disebut dengan persaingan. Kemudian kontroversi itu adalah ketidakpuasan individu atau kelompok tetapi dilakukan secara diam-diam, tidak terbuka. Misalnya penyebaran berita hoax. Kita tahu ketika ada berita hoax pasti nggak ada sumbernya. Nah, itu bentuk daripada kontroversi itu seperti itu. Atau misalnya membuat ujaran kebencian kepada kelompok, kepada agama tertentu, kepada suku tertentu, ras tertentu misalnya. Yang memulainya itu pasti tidak ketahuan. Seperti itu. Itu yang kemudian di dalam sosiologi itu disebut dengan kontroversi. Setelah itu ada persaingan atau konflik. Persaingan atau konflik sendiri adalah pertikaian dua orang atau lebih, di mana masing-masing pihak yang bertikai ini saling memperebutkan, mempertahankan kepentingannya dengan cara mengalahkan pihak lain. Misalnya contohnya pertikaian atau konflik partai politik dalam pemilihan apa itu, misalnya entah presiden, entah gubernur misalnya, entah bupati, entah apapun itu, atau di dalam partai sendiri misalnya kayak itu. Atau misalnya konflik yang terjadi di masyarakat kita itu ketika ada konflik misalnya ras, suku, agama atau etnis, itu yang sifatnya dia terbuka, konflik itu terbuka dia. Jadi pada dasarnya adalah secara sosiologis bentuk-bentuk interaksi sosial itu ada 2, ada yang asosiatif, kemudian ada yang disosiatif. Yang asosiatif sendiri itu bisa berbentuk kerjasama, bisa berbentuk akomodasi, bisa berbentuk asimilasi, dan bisa berbentuk akulturasi. Kemudian untuk yang disosiatif itu bisa berbentuk persaingan, bisa berbentuk kontroversi, atau bisa juga berbentuk pertikaian atau konflik. Itu yang saya jelaskan tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Untuk video selanjutnya saya akan menjelaskan tentang status dan peran sosial di dalam interaksi sosial. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.